Laga pertemuan antara Persebaya Surabaya dan juga Arema FC di pekan ke-13 Liga 2024. Ini sepertinya sudah mulai ada persiapan-persiapan kalau kita lihat dari masing-masing tim ya, baik itu Persebaya Surabaya ataupun juga Arema FC. Dan Arema FC sendiri bakalan bertandang ke markas Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo besok hari Sabtu tanggal 7 Desember jam 3:30 sore. Nah, saya tidak sendiri di studio karena memang kita akan ngobrol bareng-bareng, kita ngobrol gayeng di sore hari ini. Saya mau sapa dulu bapak-bapak dan ibu ya, ibu-ibu berarti ya, yang sudah hadir di studio Suara Surabaya. Saya menyapa dulu ada AKBP Edi Hartono, ini Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya. Namanya betul Pak ya? Edi Hartono. Oh, Edi Hartono. Ini Pak. yang nulis terlalu bagus tulisannya. Nggih. AKBP Edi Hartono dan juga ada AKP Rina Santi Dewi. Ini Kasih Humas Polrestabes Surabaya. Nggih, Mbak. Ada Bu Rina dan juga gabung juga dengan saya ada Mas Alek Tauleka, ini manajer Persebaya. Kalau yang ini udah sering on air di Suara Surabaya. Mas Alek, apa kabar? Baik. Sorry, saya manajer fans relation ya. Manajer Fans relation. Fans Relation. Persebaya. Oke, dan juga ada Cak Tesi. Bener Cak Tesi? Bener ya? Saya sampai ini Cak Tesi atau Agus Bim namanya. Ini koordinator supporter juga ya. Oke, kita akan ngobrol sate gayeng persiapan untuk besok. Sebenarnya kita menjamu loh ini ya. Iya. Menjamu dulur kita. Dulur 2 jam. Kalau lewat tuh 1,5 jam. Oke, kita ke Pak Edi Hartono dulu Pak, sebagai Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya. Apakah ada arahan-arahan khusus, mungkin titipan juga dari Bapak Kapolrestabes Surabaya juga untuk besok, karena ini big match juga gitu ya. Monggo, silakan. Oke, matur suwun Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam satu nyali. Wani. Terima kasih untuk dulur-dulur yang sudah hadir, Mas Alek, Cak Tesi, Mbak Rina, kemudian dari teman-teman Radio SS. Beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan ini juga hasil kemarin arahan dan rapat beberapa kali dengan Pak Kapolrestabes. Jadi menjelang laga Persebaya dengan Arema, Polrestabes running melakukan beberapa kali pertemuan rapat, baik itu yang sifatnya rapat-rapat resmi maupun resmi, kurang lebih ada 4-5 kali. Ini tujuannya untuk mitigasi dan mereduksi beberapa potensi gangguan Kamtipmas. Sebagai acuan, memang ini bukan satu-satunya acuan. Tahun 2023 di bulan September kita pernah menjamu tim Arema di GBT dengan hari yang sama dan jam yang sama. Alhamdulillah waktu itu cukup kondusif. Dalam arti tidak ada kejadian gesekan baik itu kepada pemain maupun dari supporter bonek khususnya. Nah, itu juga mendapat apresiasi dari PSSI dan PT LIB waktu itu 2023 karena memang mohon maaf itu menjelang 1 tahun tragedi Kanjuruhan. Kita flashback lagi ke tanggal 7 besok. Pelayanan atau mungkin pengamanan dan komunikasi di tahun 2023 kemarin kita jadikan patokan, jangan sampai laga besok itu tidak lebih baik dari tahun kemarin. Sehingga baik dari bonek khususnya, supporter, para koordinator, kemudian manajemen dan dari pengamanan baik TNI, Polri dan pemerintah daerah sepakat untuk besok maksimal atau all out dalam hal pengamanan maupun menyambut tim ofisial dan pemain Arema. Gitu Mbak. Oke, kalau boleh saya tahu mungkin bisa dibantu jawab juga, apakah besok itu akan dihadiri oleh supporter dari kedua klub atau seperti apa? Saya sampaikan bahwa secara resmi dari PT LIB dan PSSI masih membuat larangan laga dihadiri supporter tamu. Yang kedua dari manajemen Persebaya juga sudah bersurat baik ke official Arema maupun ke Aremania untuk tidak menghadirkan supporter. Yang ketiga dari Polrestabes melalui Polda Jatim juga sudah bersurat
ke jajaran Polres Malang Kota, Malang Kota, Blitar dan sebagainya untuk sedapatnya melakukan penyekatan tidak ada supporter Arema yang datang. Kemudian dari kami sendiri juga komunikasi intens dengan teman-teman Malang, baik itu yang supporter maupun kepolisian, menghimbau untuk supporter Arema tidak datang. Yang paling terakhir, ini juga ada perjanjian tertulis di tahun 2006 ya, Mas Alek ya, bahwa kedua supporter baik Arema maupun bonek saling menjaga. Artinya begini, apabila Arema main di Surabaya, itu Aremania atau supporter Arema tidak akan datang. Pun demikian kalau waktu Persebaya main ke Malang, teman-teman bonek juga tidak akan datang, gitu Mbak. Oke, mungkin bisa ditambahin juga nih sama Mas Alex, silakan. Ya baik Mbak, jadi ya persiapan kami untuk pertandingan besok sudah sangat maksimal, tinggal bagaimana kita menjalankan saja. Yang kami ingin tekankan kepada teman-teman seluruh pencinta sepak bola tanah air bahwa laga besok itu adalah memang pertandingan rivalitas, pasti akan menyajikan derby Jatim. Masing-masing tim pasti ya secara otomatis akan memberikan permainan yang terbaik, tapi dalam dunia olahraga kami semua harus sepakat bahwa yang mereka datang itu bukan musuh. Arema itu bukan musuh. Arema itu hanya sebagai lawan bertanding untuk bisa meraih poin maksimal di kompetisi. Jadi kita jangan baik saudara-saudara kita bonek, supporter dan lain-lain, kita harus menganggap bahwa ada 11 pemain yang datang ke Surabaya itu mereka adalah lawan bermainnya Persebaya. Jadi tanpa mereka Persebaya tidak akan menjalani pertandingan besok, sehingga kita harus memastikan bahwa mereka datang ke stadion sebagai teman bermainnya Persebaya di stadion, mereka harus pulang juga sebagai teman. Jadi kalau misalnya ada perlawanan di dalam lapangan ya hanya sebatas 2 kali 45 menit. Setelah itu kita adalah saudara. Dan saya sepakat bahwa teman-teman bonek sudah jauh lebih dewasa. Mereka juga akan membuktikan bahwa apa yang pernah mereka tunjukkan di tahun 2013, bagaimana 1 tahun setelah pasca Kanjuruhan, trauma orang tentang sepak bola Indonesia masih memuncak, dan tim Arema datang ke stadion tanpa barakuda, tanpa ada lemparan, tanpa ada gangguan apapun. Dan kita akan membuktikan bahwa bonek tetap ada di jalur positif seperti itu. Beberapa hari lalu memang terjadi vandalisme ya, beberapa hasil karya-karya kreatif bonek di tembok-tembok yang kosong itu kemudian divandal oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi kemudian kami membuat seruan positif, melakukan edukatif dan lain-lain agar teman-teman bonek tidak terprovokasi dengan itu. Karena ini sama nih Mbak, yang lagi viral misalnya tentang tukang ST lah misalnya yang dibully oleh salah satu tokoh agama misalnya, dan tukang ST itu dia nggak melakukan perlawanan apapun, dia hanya menyerahkan takdirnya kepada sang sutradara alam untuk mengaturnya, dan kita bisa lihat bahwa derajatnya tukang S itu bagaimana diangkat, banyak orang memberi simpati kepada dia dan lain-lain. Kami berharap bonek juga hal yang sama, saat divandal dan lain-lain kita nggak perlu untuk melakukan provokasi, nggak perlu serangan balik dan lain-lain. Kita perlu hanya ya sudah kita anggap bahwa kita memang lagi diuji untuk bagaimana menjadi supporter yang baik. Jadi memang menjadi supporter yang baik itu butuh banyak ujian, dan ini titik-titik yang saya pikir ujian yang paling berat di sini. Ini kan bisa aja ini orang-orang yang ingin menguji bahwa benar nggak sih kalian ini sudah berubah, benar nggak sih bonek ini udah naik kelas. Itu ujian-ujiannya seperti itu. Jadi dia datang, apakah hanya cuman dengan senggolan kecil ini kemudian kita bisa marah lagi, kemudian kita berubah lagi, semua perubahan besar yang kita lakukan kita lupakan? Kan nggak boleh seperti itu. Jadi kalau memang ada yang vandal dengan begitu ya sudah, kita blok lagi, kita cat ulang lagi. Mungkin sudah waktunya kreativitas di tembok itu sudah usang, sehingga kita butuh kreativitas baru, kita bangun dengan kreativitas baru. Jadi satu hal penting yang harus kita lakukan di beberapa hari jelang pertandingan ini adalah bagaimana sama-sama kita mengedukasi basis masing-masing teman-teman. Saya sering komunikasi dengan beberapa pentolan Arema nawa-nawa di Malang misalnya, untuk bisa menjaga kondisi yang ada di sana untuk tidak melakukan provokasi-provokasi apapun, terutama di media sosial. Kami juga melakukan pendekatan yang sangat sistemik dengan teman-teman bonek di Surabaya untuk tidak terpancing dengan kejadian-kejadian apapun. Yang saya ingin tekankan juga, kami berterima kasih kepada tim kepolisian yang bagaimana mereka sangat progresif, aktif melakukan patroli cyber ya. Karena menurut saya kan yang paling jahat ini media sosial. Betul. Jadi provokasi-provokasi yang sudah terjadi 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, kemudian menjelang laga ini di-up lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang itu bisa membakar orang yang, mohon maaf, mungkin secara literasi dia kurang, sehingga saat dia lihat ini tiba-tiba langsung reaktif untuk melakukan balasan dan lain-lain. Nah itu
tim kepolisian langsung gerak dan gerak cepat, kemudian melakukan take down pendekatan. Ini yang membuat kami bisa melihat situasi menjelang pertandingan tidak terlalu gaduh, sehingga bonek pun fokus bagaimana menyiapkan koreo besar-besaran untuk membakar semangat pemain di lapangan. Kami berharap juga, mohon maaf kali ini teman-teman Aremania tidak perlu harus datang dulu ke stadion. Kami juga memohon sangat tidak perlu ada lagi misalnya upaya-upaya seperti yang provokatif di tribun ya. Kan bisa aja ada orang datang, dia datang secara tertutup, secara casual, nggak pakai simbol-simbol Arema misalnya, tapi di stadion kemudian bikin foto, bikin video bahwa saya sudah di sini dan lain-lain. Kemudian saat itu juga dia share ke media sosial, dan media sosial ini kan pintu jendelanya semuanya terbuka, siapa aja bisa mengakses itu, sehingga bisa memantik di tribun, bisa gaduh. Itu kami nggak mau itu terjadi. Kalau misalnya dia ingin datang untuk menonton tim yang dia cintai di Surabaya, nggak apa-apa, datang aja sebagai penonton, tapi tidak perlu melakukan gerakan-gerakan tambahan yang itu bisa memantik kondusivitas keamanan di atas tribun. Yang terakhir saya mau sampaikan bahwa kalau misalnya vandalisme yang terjadi di Surabaya beberapa waktu lalu, itu menurut saya adalah vandalisme yang secara logikanya salah. Karena apa? Tim yang mereka cintai kan akan mau datang di Surabaya. Kenapa dia harus memprovokasi orang Surabaya? Sementara timnya mau datang ke sini. Harusnya kan sebaliknya, dia harus bagi bunga kepada pengendara sepeda motor atau mobil yang datang ke Malang. Orang mau liburan, dikasih bunga lah buat orang-orang Surabaya yang ada di Malang. Biar apa? Biar hati orang-orang Surabaya itu kan teduh, adem. Oh, saudara kita yang ada di Malang menyambut, sehingga waktu timnya mereka datang ke sini pun kita sambut sebagai teman bermain gitu loh, bukan akhirnya memantik sebuah hal yang tidak baik. Tapi kami pikir Surabaya sudah sangat baik, boneknya sudah sangat dewasa, dan teman-teman bonek itu secara mayoritas kan sudah memframing dirinya bahwa mereka ini adalah wajah dan teras rumahnya Surabaya. Sehingga kalau yang mereka tampilkan itu adalah kegarangan, balas dendam, dan lain-lain, berarti itu akan menjadi wajahnya Surabaya. Orang akan takut datang ke Surabaya. Tapi belakangan mereka jauh lebih teduh, lebih bijaksana, lebih dewasa. Saat melihat itu saya melihat banyak komen-komen itu, ini mungkin ada orang-orang yang kurang kreativitas di Malang, atau apakah tidak ada tembok kosong di Malang, kemudian datang mau bikin di sini. Ditanggapi secara lucu, tidak dengan aksi-aksi yang negatif begitu. Ya, Mbak. Baik. Sebentar saya jeda untuk informasi ringkas dulu sejenak ya. Nanti kita akan sambung kembali kawan ya untuk ngobrol santai, ngobrol gayeng bersama dengan AKP Rina dan AKBP Edi dan juga Mas Alex Tauleka dan juga ada Tesi juga ya. Ini untuk Derby Jatim besok kawan. Perjalanan dari Persebaya versus Arema yang akan berlangsung di Gelora Bung Tomo besok sore. Sebentar saya jeda informasi ringkas dulu sejenak. Saya juga ingin bertanya ke Bu Rina, ini sebagai Kasih Humas Polrestabes Surabaya, apakah sudah ada obrolan baik itu mungkin dengan kawan-kawan di jajaran Polres Malang ya, Polres ya Bu ya, atau Polresta ya? Polres ya? Polres Malang. Ya, Polresta juga. Oke, apakah sudah ada kontak-kontakan ataupun juga komunikasi yang dibangun dan seperti apa? Selalu itu kalau soal kontak-kontakan itu pasti ya Mbak ya. Kita meminta kepada Polresta Malang maupun Polres Malang dan Polres Batu untuk Arema di sana itu kita fasilitasi untuk mereka difasilitasi untuk nobar. Ya, supaya mereka tidak ke Surabaya gitu ya Mbak ya. Itu juga untuk menjaga kondusivitas yang sudah ada selama ini. Itu sih yang langkah-langkah yang kita lakukan sampai sekarang. Termasuk juga seperti ya tadi disebutkan oleh Mas Alex itu, kita tetap di media sosial kita tetap lakukan patroli cyber. Itu. Jadi kalau ada yang mencoba-coba atau yang mengungkit-ungkit lagi yang sudah lalu padahal itu sudah tidak perlu di saat sekarang ini, itu bisa segera kita antisipasi. Gitu sih, Mbak. Oke, baik. Nah, ini saya juga pengen tanya sama Cak Tes ini. Persiapannya kira-kira seperti apa? Termasuk mungkin karena Cak Tes ini juga sebagai koordinator supporter ya. Teman-teman supporter tuh biasanya ada nobar-nobar juga ya. Nah, ini biasanya kan juga banyak yang seperti itu, ataupun juga mungkin yang akan datang mendukung. Ini seperti apa Cak Tesi? Kalau masalah nobar mungkin kan yang ada di luar kota banyak yang nobar, tapi kalau yang ada di dalam kota? Masih Jawa Timur sini insya Allah banyak yang berangkat di GBT besok. Kalau masalah persiapan supporter, kita bismillah aja, semoga besok itu benar-benar pertandingannya lancar, aman, Persebaya diberi kemenangan. Karena 2023 kita udah pernah mengalami laga pertandingan lawan Persija, rivalitas Persebaya tanpa Rantis, di situ juga aman. Dan pertandingan kedua Arema juga tanpa Rantis di Surabaya juga aman. Nah, semoga besok juga sama, karena kemarin sudah pertandingan Persija kita aman tanpa Rantis, dan besok juga pertandingan Arema tanpa Rantis juga aman juga. Kita juga terima kasih kepada Bapak kepolisian,
dan seluruh masyarakat juga yang mendukung Persebaya, mendoakan Persebaya, semoga besok itu benar-benar berjalan dengan lancar, aman, tertib, Persebaya diberi kemenangan. Oke, Abdaka mungkin syarat khusus untuk para supporter yang memang akan datang, kalau tiket harus dan wajib hukumnya ya itu nggak boleh, harus tiket punya hukum. tiket kalau itu. Nah, tapi kan kadang kali kami juga sering kadang-kadang terima laporan, Mbak, ini supporter udah pada standby di sini. Nah, kadang-kadang mereka tuh ngumpul dulu gitu loh, Cak. Ngumpul dulu nanti berangkatnya bareng. Nah, kalau besok atau mungkin untuk pertandingan besok, apakah ada himbauan kayak, ya wes berangkat aja langsung, ojo enten-tenan gitu loh, atau gimana, Cak? Enggak, kalau di teman-teman bonek sih alhamdulillah mulai sekarang kan udah banyak pintu-pintu di sebelum masuk GBT. Berarti sebelum masuk GBT mulai depan ada pintu pertama, kedua, ketiga sampai masuk ke GBT itu ada pemeriksaan tiket. Berarti akhirnya teman-teman itu nggak pakai nunggu-nunggu, langsung ketemunya di dalam stadion, di luar halaman stadion. Nah, alhamdulillah teman-teman bonek sekarang udah mulai kreatif juga, alhamdulillah banyak yang beli tiket. Yang nggak punya tiket merasa nggak punya tiket, dia nggak berangkat ke stadion. Alhamdulillah udah nobar di rumahnya sendiri-sendiri. Dan kita juga udah merasa dewasa sebagai supporter yang ada di Persebaya, udah mulai berubah, tidak ada tindakan rasis atau kekerasan atau apa. Yang penting intinya kita mendukung Persebaya ini dengan baik, dan Persebaya juga memberikan dengan baik di supporternya gitu aja. Oke, can-cannya juga sudah disiapkan semuanya adem ya? Insya Allah. Ini juga penting tadi pesannya Mas Alex kan gitu ya Mas ya. Oke, baik-baik. Saya kembali ke Pak Edi. Pak Edi, untuk pengamanan besok juga ya, apakah mungkin ada semacam ini kayak pergantian, biasanya kan pengamanan dari Malang nanti ke Pasuruan gitu ya, Pasuruan, atau mungkin mereka akan lewat tol, ketemu di tol mana keluarnya baru akan dibantu pengamanan atau seperti apa polanya? Ya Pak, jadi untuk pola pengamanan mungkin juga hampir sama dengan di tahun 2023, cuman ini ada beberapa titik lokasi seperti Sidoarjo dan Gresik kan juga akan menggelar pertandingan Liga 2. Iya. Tentunya juga akan membutuhkan beberapa personel pengamanan, sehingga besok kita maksimalkan dengan perbantuan BKO dari Polda maupun dari Polres jajaran. Informasi awal memang pemain Arema dan official tidak bermalam di Surabaya, Mbak. Namun nanti pada saat menuju ke GBT akan disambut dari beberapa marshal bonek untuk masuk ke dalam tribun. Itu seperti yang kita lakukan di tahun kemarin. Besok rencana apel pengamanan dimulai jam 9 pagi, Pak. Setelah apel yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolrestabes Surabaya, kemudian dilakukan plotting penempatan personil baik yang di ring 1 sampai dengan ring 4. Itu yang SOP yang kita gunakan selama pengamanan di GBT adalah menggunakan sampai ring 4, ring terluar. Satu pesan saya, karena besok mungkin juga ada peningkatan pola pengamanan, teman-teman bonek yang biasa COD tiket di area GBT, untuk sementara tolong dilakukan COD di luar area GBT, karena tentunya mulai dari depan pergudangan Margomulyo dan dari depan Polsek Pakal itu sudah dilakukan screening tiket, sehingga diasumsikan Jalan Jawar itu nanti clear dari penonton yang tidak bertiket. Jadi semuanya mulai dari portal depan ring 3 masuk ke ring 2 Jalan Kembar sampai dengan ring 1 itu semua penonton atau orang yang masuk sudah bergelang tiket. Sehingga saya sekali lagi mohon untuk COD tolong dilakukan di luar GBT. Itu, Mbak. Oke, baik. Semoga besok kegiatan ini sukses, karena ini adalah pesta olahraga yang harus kita dukung, sportivitas yang harus kita junjung bersama-sama. Sepertinya berempat sepakat ya untuk besok kita menjamu dulur kita dengan baik, pulang pergi selamat, intinya begitu ya Mas ya, insya Allah. Dan seluruh masyarakat Surabaya besok juga ayo bareng-bareng ya, kita sama-sama jaga ketertiban, termasuk juga lalu lintas di sekitaran menuju ke arah GBT. Terima kasih, kami sudah diampiri di sela-sela kesibukan. Sama-sama. Besok keep in touch terus ya, Iya. Mas Catesi, Siap. Pak G, kami tunggu juga untuk kabar-kabarnya. Semoga jelang Liga 1 pekan ke-13 big match Persebaya versus Arema FC kawan berlangsung dengan aman, tertib, lancar dan sportif di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Amin. Terima kasih, selamat sore semuanya. Terima kasih. Siap.